Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammalat su'udat mauludin hawa syarrafa wa fadla. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqallahul adzim. Puji seperti kembang melati yang tertera dalam hati hanya milik Zat Ilahi Rabbi. Puja seperti kembang gandum yang bergemulung di dalam jantung hanya milik Allah yang Maha Agung. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini menyaksikan tiga pemuda yang ganteng luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita ahli habibi wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya kanjeng Nabi, kepada sahabatnya kanjeng Nabi, kepada tabi'in tabi'atnya kanjeng Nabi, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, Dewan Hakim yang saya hormati, serta santri dan santriyah yang kami banggakan. Kalau berbicara tentang bulan Rabiul Awal, di dalam bulan ini ada peristiwa yang luar biasa, yaitu dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang mulia. Karena apa? Karena dimuliakan oleh yang Maha Mulia. Nabi Muhammad adalah nabi agung di antara nabi-nabi yang paling agung karena diagungkan oleh yang Maha Agung. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema tentang akhlak, sikap, dan suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di dalam diri kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan, ada sikap, ada akhlak yang patut kita terapkan pada diri kita. Apalagi kita semua dalam perjalanan menuntut ilmu. Sebagaimana suri tauladan ini diabadikan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sikap suri tauladan yang baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di dalam
dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada akhlak, ada perilaku dan suri tauladan yang patut kita ambil, yang patut kita terapkan pada diri kita. Apalagi kita semua dalam perjalanan menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami bertiga akan membawakan akhlak dan sikap Rasulullah SAW, yaitu dua sikap. Yang pertama adalah rendah diri dan yang kedua adalah sederhana. Nah, sikap rendah diri dan sederhana ini patut kita ambil dari Rasulullah SAW. Sikap rendah diri ini diabadikan oleh Syekh Al-Barjanji dalam kitabnya yang berbunyi, Yahsibuna lahu wa yarka'u sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi hidmati ahlihi bisiratin sariyah. Yang artinya Rasulullah SAW orangnya sangat pemalu, sangat rendah hati. Beliau mengesol sendiri sendal teropahnya yang baik dan melayani keluar orang tuanya dan berkhidmat kepada keluarganya. Nah, dari syairan ini bisa kita ambil hikmah dari sikap Rasulullah SAW, yaitu rendah diri. Rendah dirinya Rasulullah SAW ini patut kita ambil, patut kita terapkan pada diri kita. Rasulullah SAW tidak merasa paling nabi, tidak merasa paling mulia, tapi ketika beliau diperintahkan oleh istrinya, dia turut dengan turut yang sangat baik. Itu apa namanya? Itu rendah dirinya Rasulullah SAW. Jadi dia tidak pernah merasa diri paling mulia, tidak pernah merasa diri paling agung. Sebagaimana saya akan bawakan sebuah kisah daripada rendah dirinya Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW sedang sakit-sakitan. Apa yang boleh lakukan? Dia memerintahkan para sahabat untuk semuanya berkumpul. Lalu apa? Beliau bersabda, memproklamirkan diri, wahai sahabat-sahabatku, jika kalian ada yang terdolimi olehku, jika kalian ada yang tergores, ada yang terpukul olehku, silahkan. Saat ini, detik ini, kalian boleh menuntutku, kalian boleh mengkisosku, kata Rasulullah. Sahabat di sana, semua sahabat tercengang dengan perkataan tersebut. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang berani memproklamirkan diri atau berdiri menuntut Rasulullah SAW. Tapi lama kelamaan ada satu sahabat yang berdiri, yaitu Sayyidina Ukasah. Dia menuntut Rasulullah, ya Rasulullah, saat itu ketika perang Badar, kudamu dan kudaku sedang berdampingan. Aku turun dari kudaku lalu aku ingin menghampirimu, lalu pecut kudamu kena ke punggungku, ya Rasulullah. Oleh karena itu aku ingin menuntutmu pada hari ini. Semua sahabat tercengang mendengar Sayyidina Ukasah menuntut Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Diam para sahabat, silahkan biarkan Ukasah menuntutku pada hari ini. Karena apa? Aku tidak mau nanti di akhirat dipinta bertanggung jawab karena menyakiti sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengambil pecutnya ke rumah Siti Fatimah. Lalu diambilnya dan diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikannya kepada Sayyidina Ukasah. Apa yang dilakukan Sayyidina Ukasah? Beliau bersabda kembali, ya Rasulullah, ketika cambukku mengenai punggungku, kata Ukasah, aku dalam keadaan tidak memakai baju. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung membuka baju. Sahabat yang ada di situ semuanya tercengang mendengar pernyataan Ukasah. Lalu apa? Diam.
biarkan Ukasah menuntutku pada hari ini. Apa yang dilakukan Ukasah? Beliau membawa pecut tersebut lalu ke depan Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan? Dia melemparkan pecut tersebut lalu apa? Memeluk Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan oleh Ukasah. Ukasah tidak ingin menuntut Rasul untuk kisah Rasul, tapi apa? Dia membuat alasan agar apa? Agar dia bisa memeluk Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Wahai sahabat-sahabatku, jika kalian ingin melihat ahli surga, lihatlah Ukasah. Kenapa? Tubuhnya sudah bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Nah, kita ambil hikmah dari sini. Rasulullah sangat rendah hati. Dia tidak ingin melukai sahabat-sahabatnya. Bahkan dia berpikiran ketika Rasulullah mau sengaja atau tidak sengaja menyakiti para sahabatnya, Rasulullah rela dituntut oleh para sahabatnya. Subhanallah. Itulah sikap rendah diri Rasulullah SAW yang patut kita terapkan pada diri kita, apalagi kita semua dalam perjalanan menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, suri tauladan Rasulullah SAW yang patut kita ambil adalah sikap sederhana. Nah, sikap sederhana ini patut kita ambil dari Rasulullah. Apalagi kita dalam perjalanan menuntut ilmu, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, kita harus sederhana apa adanya. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Al-Barjanji dalam kitabnya Warawadatul jibalu fi an takuna lahu dhahaban fa'aba. Dan gunung memaksa kepada Rasulullah, aku siap untuk menjadikan emas untuk dirinya. Nah, sikap yang kedua ini, nah, gunung ketika melihat keseharian Rasulullah SAW, dia prihatin Rasulullah tidur di pelepah korma. Ketika Rasulullah lapar, dia mengganjal perutnya dengan batu. Gunung pun menawari Rasulullah, dia rela menjadi emas untuk Rasulullah. Agar apa? Agar Rasulullah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi apa? Tidak, Rasulullah tidak merasa paling mulia, paling agung. Dia tetap dengan pendiriannya hidup sederhana. Lalu apa? Ditolaklah tawaran di gunung tersebut. Nah, dua sikap ini patut kita terapkan. Yang pertama adalah rendah diri, yang kedua adalah sederhana. Ini patut kita ambil, patut kita contoh dari diri Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, di dalam diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang patut kita ambil, yang patut kita terapkan, apalagi kita semua dalam perjalanan menuntut ilmu. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersolawatan dulu dan merenung. Mudah-mudahan dengan bersolawat ini kita bisa lebih memuliakan, lebih mengingat Rasulullah SAW. Mungkin kanjeng Rasulullah kersanya batang bisa daya di payunan Gusti Allah sehingga terusul sadaya. Mungkin kanjeng Rasulullah kersanya batang bisa daya di payunan Gusti Allah sehingga terusul sadaya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan umumnya bagi kita semua. Jika ada jarum yang patah,
jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, Jangan jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.